Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini yang kita akan angkat berkaitan dengan sholat tarawih, karena sebentar lagi bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai muslim memahami sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau kita kenal yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu disebut Qiyam Ramadan. Perbincangan ini tujuannya mencari kebenaran berdasarkan sejarah dan sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan sholat tarawih. Karena di tengah-tengah masyarakat ada sholat tarawih yang 21 sampai 23, tarawihnya 20, witirnya 3. Itu pun dipotong menjadi 2, 1 witir dengan 2 witir. Ada juga sholat tarawih yang 11. Ada juga yang mengatakan sholat tarawih itu nggak pernah ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah. Nah, yang akan kita bahas kali ini, bagaimana sih sebenarnya sholat tarawih di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama sholat tarawih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Umar bin Khattab? Nah, itu lagi ya. Jadi perbincangannya kita akan coba kita ringkas-ringkasnya. Pertama, salat tarawih di zaman Rasulullah itu yang dikenal dengan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ketika itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Memang tidak lama, hanya 3 hari Rasulullah melaksanakan salat Qiyam Ramadan bersama sahabatnya. Tetapi tidak dijelaskan berapa banyak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan masuk. Namun dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya juga pernah sholat atama, yaitu sholat sesudah Isya, sebanyak 11 rakaat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Dan inilah yang kelak kemudian keluar di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu an, yang bunyinya begini: maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatin. Hadis ini populer ya, dan hadisnya sahih dari Aisyah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat itu tidak lebih 11 rakaat, baik di bulan atau di luar Ramadan. Dalam hadis Aisyah juga, Rasulullah pernah melaksanakan sholat malam itu, yaitu 11 rakaat dengan 2, 1, yaitu 10 sholat malamnya, 1 rakaat witirnya. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih berkaitan dengan sholat 23 rakaat. Yang ada itu hanya pendapat dan amalan-amalan hadis yang tentu saja masih perlu ditolerir, yaitu riwayat-riwayat berkaitan amalan-amalan yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, yang tentu saja masih perlu dibuktikan keabsahannya, apa memang benar seperti hadis-hadis tersebut. Meskipun hal ini cukup banyak gitu.
yang lebih dari 11 rakaat, misalnya 23, ada yang 40 dan sebagainya. Apapun jenisnya ceramah tarawih itu sudah pasti perlu ditinjau dari perspektif ilmu hadis secara sederhana, yaitu bagaimana menerapkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di tengah perbedaan yang begitu banyak itu. Jadi kita pertama tadi adalah hadis yang dari Aisyah, ya, hadis dari Aisyah. Jadi dari hadis dari Aisyah ini, kalau kita camkan, maknanya bahwa kita memang sangat dituntut melaksanakan salat qiyam Ramadan itu dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang masalah tarawih dan witir, yang seharusnya ini sudah real dan sudah deal di kalangan para ulama berapa jumlah tarawih dan witirnya. Namun saya ingin menyampaikan ini karena ada saudara kita di salah satu video YouTube-nya ini perlu diluruskan kembali. Ini ada beberapa titik yang kami akan luruskan, baik dari bacaannya ataupun pemahamannya. Ini kalau tidak salah ini dari masih saudara kita, yaitu dari Pulau Madura. Ya, saya nyebut Kak Tuan aja ya, karena ini dari Pulau Madura, biasa itu Kak Tuan kalau orang Madura nyebut. Beliau menyebutkan di dalam videonya, sama apa tidak salat tarawih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dia mengkhawatirkan sebenarnya salat tarawih baginda Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya luruskan hal yang semacam ini agar Kak Tuan tidak khawatir lagi. Yang mana sih sebenarnya? Sebenarnya jangan main benar-benaran, jangan terlalu fanatik. Maka terkadang karena beda organisasi, lalu ini saling tembak organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Cuman ya, saya pastikan saya akan meluruskan aja tentang apa yang disampaikan dan beberapa titik yang harus saya luruskan kepada Kak Tuan. Yang pertama, ini dari Imam Ibnu Qudaman dari madhab Hambali, menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni bahwasanya wa qiyamu syahrul Ramadan isruna raqa'atan yakni salatut tarawih wa hiya sunnatun muakkadatun wa awwalu man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disampaikan dari qiyam bulan Ramadan itu ada isyruna rakaatan, ada 20 rakaatan. Salat tarawih berarti ada 20 rakaat. Yakni salatut tarawih, yang dimaksud ini qiyam di bulan Ramadan, tapi sama Ibnu Qudaman diperjelas lagi agar tidak pemahamannya agar sama. Bahwasanya di salat tarawih di bulan Ramadan ada 20 rakaat dan hukumnya sunnah muakkadah.
Dan orang yang pertama kali, kata Ibnu Qadaman ini di kitab Al-Mughninya, wa awwalu man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali melakukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum lihat di dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qadaman. Ibnu Qadaman di sini coba antum lihat dan cari di sana itu. Saya nak menyampaikan juz berapa dan halaman berapa, biar Anda cari sendiri. Kak Tuan. Yang kedua, kata Kak Tuan di sini, dia selalu mengatakan dan membenarkan apa yang menjadi patokan organisasinya. Jadi terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Padahal ini sering sudah dibahas oleh para ulama kita. Jadi tidak perlu terlalu menyinggung, saya yang benar, di sana yang salah. Sebenarnya yang salah itu yang tidak tarawih, yang tidak qiyamul lail. Jadi tidak perlu seperti ini. Nah, kalau sama-sama kita angkat tentang kesohihan dan dalil-dalil yang ada, maka ini harus benar-benar secara ilmiah diangkat sekali. Maka Kak Tuan di sini mengatakan bahwasanya ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, lengkapnya seperti ini sebenarnya. Beliau memotong hadis ini di depan. Jadi ditanyakan oleh sahabat, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Katanya, bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, faqalat, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi wairiha ala 11 raka'atan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, beliau tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau selain dari bulan Ramadan dari 11 rakaat. Cuma yang akan saya luruskan, pembacaan di sana bacaannya wala fi wairihi. Nah, kata Kak Tuan dibaca wala fi wairihi, seharusnya wala fi wairiha karena marji'ud dhamir kepada Ramadan. Jadi cuma begini Kak Tuan. Sayyidah Aisyah di sini tidak menegaskan, tidak secara implisit bahwasanya kalau itu sholat tarawih atau jumlah rakaat sholat tarawih. Karena kenapa? Karena Sayyidah Aisyah mengatakan bulan Ramadan, bulan Ramadan Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat walaupun bukan bulan Ramadan. Berarti qiyamul lail yang disampaikan Sayyidah Aisyah. Nah, qiyamul lailnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tarawihnya. Andai kata dia Sayyidah Aisyah mengatakan tarawihnya, tentu dia diperjelas oleh Sayyidah Aisyah. Namun Sayyidah Aisyah tidak mengatakan seperti itu, saudaraku. Jadi baik bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Rasulullah itu melakukan sholat 11 rakaat. Nah, coba kita secara logik. 11 rakaat di luar bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, yang sering dimunculkan di sini yaitu qiyamul lail, salat malamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik salat malam di bulan Ramadan atau salat malam di lain salat bulan Ramadan. Kenapa? Karena gara-gara seperti ini ulama berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, ini semua menegaskan semua sholat tarawih berjumlah 20 rakaat. Ini katanya 4 madhab ini menyebutkan fa innaha 20 rakaatan siwal witri indana. Maka sesungguhnya sholat tarawih katanya ini menurut Imam Az-Zarkasi dari madhab Hanafi. Menurut Imam Az-Zarkasi di madhabnya Imam Hanafi menyebutkan bahwasanya fa innaha 20 rakaatan siwal witri indana. Maka sesungguhnya sholat tarawih itu ada 20 rakaat selain witir menurut pendapat kami, kata beliau Az-Zarkasi di dalam kitab Al-Mabsutnya di juz 2, coba antum cari. Terus yang kedua, sedangkan Imam Ad-Dardiri atau Ad-Dardari, silakan Ad-Dardiri atau Ad-Dardari dari madhab Maliki mengatakan wat tarawihu bi Ramadan wa hiya 20 raka'atan ba'da salatil isya
yusallimu min kulli rak'ataini wairis syaf'il wal witri. Nah, jadi katanya Imam Ad-Dardiri atau Ad-Dardari dari kalangan madhab Maliki, sholat tarawih di bulan Ramadan katanya wahiyya isruna rakaatan, yaitu 20 rakaat ba'da sholatil isya, yang dilakukan setelah sholat isya. Yusallimu min kulli raka'ataini, dan dengan salam tiap dua rakaat ditutup salam, tiap dua rakaat ditutup dengan salam. Wairis saf'i wal witri, dan di luar sholat safa dan witir. Maksudnya witirnya itu 3 rakaat, yang 2 rakaat itu dianggap syafa karena ada ayat wasyaf'i wal witri. Nah, jadi ada sholat safa, 2 itu sholat safa. Jadi ada sebagian ulama mengatakan niatnya itu usolli, ini menurut salah satu ustadz kita, usolli sunnatas syaf'i minal witri. Ada yang mengatakan seperti ini, rok'ataini. Nah, yang 2 rakaat di sholat witir dengan niatnya seperti ini. Katanya sebagian para asatid, ini sholat syafa namanya. Yang satu usolli sunnatal witri, yang terakhir seperti itu. Ini menurut Al-Zardiri di dalam Syarhus Syawir, di dalam kitabnya Syarhus Syawir. Nah, seperti ini, 20 rakaat semua. Jadi menurut Imam An-Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i menulis madhabuna innaha isruna raka'atan bi asri taslimatin wairil witri. Menurut madhab kami, katanya Imam An-Nawawi, jumlahnya 20 isruna raka'atan bi asri taslimatin, dengan 10 kali salam. Dengan 10 kali salam, selain wairil witri, selain sholat witir. Ini coba dilihat Al-Imam Nawawi di kitab Al-Majmu', di kitabnya Imam Nawawi, coba dilihat di sana itu sama, 20 rakaat dengan 10 kali salam selain witir. Nah, kalau yang Imam Maliki tadi Ad-Dardiri, jadi 20 rakaat setelah isya, cuman ditutup dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wairis syaf'i wal witri, selain sholat syafa' dan witir, dianggap witirnya 1, yang 2 itu yang dianggap oleh orang-orang azwaja, katanya orang azwaja NU kan witirnya 3. Ada sholat witirnya itu 2 rakaat ditutup salam, baru sholat witirnya 1 rakaat ditutup salam. Iya benar juga, tidak apa-apa. Kenapa? Karena niatnya seperti ini. Usolli itu kalangan NU itu banyak itu. Itu memang seperti itu yang saya dengar itu semua. Usolli ya, betul. Untuk di kalangan NU ini ya. Menurut kalangan madhab atau organisasi yang lain, terserah sudah. Ini saya membahas Nahdiyin lah, bahwasanya untuk sholat witirnya 2 rakaat tutup salam, 1 rakaat terakhir ditutup dengan salam. Usolli sunnatal witri, itu yang terakhir. Yang 2 rakaat usolli sunnatan minal witri. Ada seperti itu, ya boleh. Bukan ini gimana ya? Ada yang mengatakan kan seperti ini. Ini kan suatu penawaran kepada kepada Allah, bahwasanya ada penyampaian kepada Allah bahwasanya aku sebenarnya sholat 3 rakaat ya Rob. Cuman ini 2 rakaat dulu, baru sesudah ini 1 rakaat, ini 2 rakaatnya dulu. Ya tidak apa-apa, karena di sana ada minnya, min bimakna tab'id, ba'diyah. Dalilnya ba'id wa bayyin wa tadi fil amkina bimin wa qad ta'ti libatil asmina. Banyak contohnya seperti di Quran surat Yasin. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad laminal mursalin, yaitu sebagian dari utusan. Sebagian. Jadi bisa dipakai ini. Ini juga seperti itu, sebagian dari witir. Jadi 2 dulu baru 1. Bukan akal-akalan orang azwaja atau orang NU itu sebenarnya. Ini solusi dari Allah.
yang diberikan kepada baginda Nabi terus dikaranglah dengan nahwu sorof oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperti itu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah ini menilai hal seperti ini pinter sebenarnya. Pinter. Jadi dua dulu bukan ini suatu penawaran atau pengajuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat witir itu lalu genap dulu lalu ganjil. Tidak. Ini saking cerdasnya ulama azwaja sehingga memakai seperti itu. Ini karena cerdas dengan ilmu nahwunya, ini lengkap. Saudaraku Katuan yang saya hormati Katuan, ini sudah ada 3 madhab yang di sini. Yang terakhir madhab dari kalangan madhab Hambali yang disebutkan tadi, wa qiyamu syahri Ramadan isruna rakaatan, yakni salatut tarawih. Ini jelas dia mengatakan salat tarawih. Wahiyah sunnatun muakkadatun wa awwalu man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melakukan pertama kali ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tahu? Karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi sholatnya itu 11 rakaat. 2 2 2 2 2 1 katanya. Itu baginda Nabi menyebutkan di dalam tujuannya. Ada yang mengatakan seperti ini. Tujuannya bahwasanya baginda Nabi ketika berjemaah di waktu sholat tarawihnya dengan cara seperti itu, maksudnya baginda Nabi itu biar tidak membebani sahabat dan kaumnya, tahfifan alaihim, untuk meringankan. Padahal baginda Nabi itu ketika datang nyampai ke rumahnya, sahabat seperti itu juga melakukan sholat lagi. Di mana itu? Ini di Bujairimi, di dalam kitab Bujairimi Al-Khatib. Coba antum Al-Bujairimi Al-Khatib dilihat bahwasanya benar yang disampaikan tuh 8 rakaat. Tapi ketika sahabat sampai ke rumahnya, inna sahabah idan talaku ila manazilihim yasma'u lahum azizun ka azizid dababir. Sahabat itu menjawab, mereka melakukan di masjid hanya 8 rakaat, akan tetapi katanya mereka menyempurnakan sampai 20 rakaat di rumah masing-masing. Dengan dalil sesungguhnya katanya, bidalilin inna sahabah idan talaku ila manazilihim yasma'u lahum azizun ka azizid dababir. Karena sesungguhnya para sahabat ketika pulang ke rumahnya mereka terdengar suara dengungan seperti dengungan lebah katanya. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah hanya melakukan 8 rakaat dalam sholatnya dan tidak melakukan 20 rakaat bersama mereka. Jadi di waktu bersama sahabat Rasulullah tidak melakukan, namun ketika sampai ke rumahnya Rasulullah menambah rakaat tadi. Tidak hal lain tujuannya katanya, walam yusolli bihimul isrina, tidak melakukan sholat 20 Rasulullah di waktu berjamaahnya itu tahfifan alaihim, untuk meringankan saudaraku. Jadi ditambah di rumahnya. Bahkan dikisahkan di riwayat lain, Rasulullah ini ketika sholat tarawihnya itu panjang. Saking panjangnya tidak terasa Rasulullah habis isya hampir ke pertengahan malam. Coba bayangkan. Dari surat Al-Baqarah sambung 1 juz, sambung lagi. Sekarang kalau mau niru yang bersolat tarawih 8 rakaat, silakan jangan ditiru cuman perkataan ini aja. Tapi cara sifat Rasul yang mempraktekkan cara tarawihnya. Bagaimana, apa aja yang dibaca baginda Nabi. Coba antum praktekkan itu. Kabur kaumnya. Tidak ada kaum yang mau sholat tarawih nanti. Tidak ada kaum yang mau sholat tarawih. Jadi sayang. Jadi yang ketiga, ini yang dimaksud tadi. Jadi saudaraku, pembacaan yang ini sudah wala fi wairiha, bukan wala fi wairihi. Antum jangan saudaraku, Katuan, jangan selalu ini bukti jelas Kak Tuan ini membaca terjemahan. Kak Tuan ini membaca terjemahan.
Ya inilah hasilnya nanti seperti ini. Lalu ada di, kalau tidak salah di detik 9 menit 45 detik, Kak Tuan ini mengatakan bahwasanya baginda Nabi itu sering menunda sholat Isya katanya. Allah sering menunda sholat Isya. Mungkin kalau sekarang sholat Isyanya jam 9 malam. Nah, kemudian diteruskan dengan sholat atamah tadi. Padahal bukan seperti itu. Maksudnya Sayyidah Aisyah bercerita ini di suatu hari baginda Nabi itu sholat Isyanya itu bukan di awal waktu, di suatu hari, bukan di setiap hari. Kalau sering menunda itu namanya hampir tiap malam itu sering menunda. Ini tidak seperti itu. Rasulullah itu orang yang paling rajin, tidak ada yang melebihi baginda Nabi Muhammad SAW tentang sholat, baik sholatil maktubah atau sholat sunnah. Terus ada lagi, beliau mengatakan apa mungkin atau tidak mungkin tarawih itu ada 7, 5, 7, 11 katanya. Rasulullah saja itu pernah mengerjakan sholat tarawih, sholat witir itu 7, 5, 7, 9, 11. Apa mungkin sholat Rasulullah cuma 11? Jadi dasar acuannya itu mungkin tidak mungkin. Loh, ini masih ragu sebenarnya ini. Ya cobalah diperbanyak referensinya biar antum tidak ragu lagi. Terus perintah Nabi untuk mengamalkan sunnah itu penting saudaraku. Mengamalkan khulafaur rasyidin itu antum kan langsung harus dari Nabi. Keterangan yang dari Nabi sudah tadi. Jadi seakan-akan kalau dari khulafaur rasyidin antum tidak mau seperti dari Sayyidina Umar, antum tidak mau karena ini Sayyidina Umar yang riwayatnya Sayyidina Umar yang banyak yang melakukan sholat 20 rakaat dengan 3 witir. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abi Daud, alaikum bisunnati katanya, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat hidayah setelahku. Berpegang teguhlah katanya, addu 'alaiha, berpegang teguhlah dengan kuat kepada khulafa'ur rasyidin, kepada sunnah tersebut. Nah itu. Lalu antum kalau tidak langsung Nabi yang mencontohkan, kalau dari sahabat antum tidak mau. Padahal yang sahabat yang mencontohkan ini tentunya beliau sudah berjamaah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan kita seperti itu, saudaraku Kak Tuan. Jadi ulama sepakat bahwa ini 4 madhab ini 20 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi 2, 1 boleh, 1, 1, 1 boleh. Nah, seperti itu. Kalau 3 sekalian boleh, yang penting tidak ada tasyahud awal, langsung sekaligus 3, itu tidak apa. Nah. Terus ada kritikan lagi, bukan kritik tapi ini meluruskan ya yang pasti ya Kak Tuan, ini meluruskan. Karena saya yakin Kak Tuan ini membaca dengan terjemahan Kak Tuan. Tapi mohon maaf, di sana Kak Tuan mengatakan ada hadis, katanya Kak Tuan, dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Jadi Kak Tuan mengatakan kharajta lailatin, kata Kak Tuan. Seharusnya bukan kharajta. Ketika di depan ada anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kharajta. Kalau mau benar itu ia kharuju. Kecuali ada yang ada dari Sayyidina Umar itu, an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru. Ini bukan kharajta, boleh jadi ini kharajah, boleh jadi yakhruju. Kalau ini dibaca kharajta sama Kak Tuan,
lailatin bukan dibaca lailatin tapi lailatan, ini jadi maf'ul bih. Kalau kharajta ini tidak bisa katuan, tentunya kharajah atau yahruju di sini. Kenapa? Karena tak fa'il ini Kak Tuan dalam kalimat kharajta itu sama dengan fa'altah atau darabtah. Nah, tak fa'il ini untuk kalau ada tak harkatnya fathah Kak Tuan, ini mukhatab diharkati fathah. Mustahil qala rasul annar rasul, sesungguhnya Rasulullah, kharajta keluar kamu. Lah, ini tidak bisa Kak Tuan, tidak sesuai. Atau kamu keluar katanya, tidak sesuai. Kalau yahruju, kalau kharaja keluar, anna rasul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja keluar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, di suatu malam. Itu benar. Itu benar. Ini salah. Kenapa? Karena di dalam di dalam Alfiyah Ibnu Malik katanya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Jadi bait ini tadi bita fa'alta wa atat wa yaf'ali ini menjelaskan bahwa kalimat fi'il dibedakan dari kalimat isim dan kalimat huruf. Jadi cek ben seremben Kak Tuan, macanah cek ben seremben. Terus yang kedua Kak Tuan, ada titik yang nomor 2. Falamma kanat, coba nanti dengarkan video berikutnya ini dari pembahasan kharajta lailatin kata Kak Tuan dengan berikutnya. Ini sangat sangsut sekali Kak Tuan bacaannya. Jadi belajarlah lagi Kak Tuan. Jadi jangan menghafal atau antum membaca dari terjemahan. Karena terkadang terjemahan ini bukan penulisnya, pengarangnya tidak paham harkat, tapi melihat siapa yang membaca. Kalau yang membaca itu ahli di bidangnya, maka itu nanti dirubah sendiri Kak Tuan. Jadi jangan membaca mengambil bulat-bulat di terjemahan. Coba kita lihat video berikut ini dari keterangan kharajta sampai terakhir. Dalam sebuah hadisnya juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja data lailatin min jawfil lail fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatihi fa asbahan nas fatahaddasu fajtama aktsaru minhum fa sallu ma'ahu fa asbahal nas fahaddasu fa aktsaru ahlul masjid min yaitu minal min fasallu bi salatihi falamma kanatil laila ar-rabi'ah ajaz, yaitu al-lailatis salisa fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid an ahlihi hatta kharaja li salati subhi falamma qadal fajr aqbal ala nas fatashhad summa qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa ala makanukum lakinni khasaitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Lah, ini ada lagi. Falamma kanat, katanya Kak Tuan tadi, falamma kanatil lailatur. Gimana ini? Kak Tuan menyampaikan ini. Seharusnya bukan seperti itu Kak Tuan. Karena di sini seharusnya bukan al-lailati. Ini sangsut Kak Tuan. Ini ada kalimat ajiz lagi. Sebenarnya bukan langsung sukun Kak Tuan. Kenapa? Karena ada kanat di sana, itu merofakkan mubtada. Mubtadanya itu dirofakkan dan khobarnya dinasabkan Kak Tuan. Tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar, katanya Alfiyah Ibnu Malik, tansibuhu kakana sayyidan Umar. Jadi cara bacanya falamma kanat al-lailatul rabi'ah, maka di waktu ada di malam yang keempat. Ini al-lailatu ini
ini dijadikan fa'ilnya ar-rabi'atu ini jadi khobarnya. Ar-rabi'at ini kanat falamma kanat, atau ini dijadikan sifat. Ar-rabi'atunya dijadikan sifat. Falamma kanat al-lailatur rabi'ah tuh. Ini seperti itu. Jadi fa'ilnya ini rafa. Jangan dibaca begitu Kak Tuan. Tarfa'u kanal mubtada. Tarfa'u kanal mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Banyak ini seperti sebenarnya Kak Tuan, ini yang perlu diluruskan, ini banyak. Jadi jangan bacanya seperti itu Kak Tuan. Saya kasihan sama-sama nanti Madura, ternyata bacanya Kak Tuan seperti itu. Jadi pada intinya ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada intinya kita sebenarnya melihat kepada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallah ja'ala al-haqq ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya Umar. Jadi tidak usah ini Kak Tuan. Jangan meremehkan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi seakan-akan karena Sayyidina Umar yang Umar yang melakukan tarawih ini pertama kali, kata Kak Tuan, sehingga Kak Tuan tidak mempercayai atau meragukan, lebih memilih langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal baginda Nabi di dalam keterangan tadi juga melakukan 20 rakaat. Cuman di suatu ketika baginda Nabi bersolat tarawih berjamaah itu melakukan 8 rakaat, tujuannya tahfifan untuk meringankan kaumnya. Namun baginda Nabi ketika datang ke rumahnya, dia melanjutkan kekurangannya yang 12 rakaat tadi. Nah, seperti itu Kak Tuan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, daripada sedikit itu, kalau urusan kebaikan itu tentang ibadah lebih bagus banyak Kak Tuan. Karena Rasulullah SAW bersabda dari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun maudu'in faman istata'a ayyastaksira falyastaksir, katanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu sebaik-baiknya yang disyariatkan. Barang siapa mampu memperbanyak, maka perbanyaklah. Ngapain malah dikurangin atau disedikitkan? Kalau mampu banyak ya diperbanyaklah, kecuali tubuh kita sudah tidak mampu mengikuti yang sedikit aja, tidak apa-apa Kak Tuan. Jadi jangan meremehkan apa yang telah dilaksanakan Sayyidina Umar radhiyallahu an, karena Sayyidina Umar ini melakukan yang jelas apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini Kak Tuan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas salat tarawih yang 20 rakaat itu sudah jelas hadis-hadisnya, dan itu sudah dilaksanakan oleh para sahabat, dan pesan Rasulullah itu harus kita ikuti. Sunnah sahabatku itu harus diikuti. Maka tidak salah ketika azwaja melakukan seperti itu. Dan yang lain ketika mengikuti yang dari Sayyidah Aisyah, yang menurut kami itu tidak implisit, tidak ada penegasan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya itu salat tarawih atau apa qiyamul lail. Ada yang mempercayai qiyamul lail itu yang dilakukan Rasulullah, mempercayai itu salat tarawih, ya monggo. Yang penting tidak usah bertengkar, tidak usah terlalu fanatik tentang hitungan tarawihnya. Itu Kak Tuan, jangan memancing agar supaya orang itu marah. Akhirnya kaum yang marah, orang awam marah, akhirnya orang awam nanti membeda-bedakan. Kalau yang itu salah punya aku benar, yang itu salah punya aku benar. Jadi kasihan yang awam. Yang tentu saja itu menjadi dasar pilah-pilah fikih. Jadi yang kita ingin ambil adalah dasar dari Rasulullah. Bagaimana sebenarnya Rasulullah sholat ketika malam itu gitu, malam tarawih.
Nah, kalau kita lihat misalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi 11 ya, ada hadis mengatakan 23, tapi hadis ini lemah, tak bisa dijadikan panduan pembenaran untuk melaksanakan sholat tarawih. Dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari pun tidak dicantumkan hadis 23, padahal Bukhari itu pernah mengumpulkan hadis lebih 1 juta hadis. Kalaupun ada, kemungkinan Bukhari Muslim akan memasukkan ke dalam kategori lemah yang kelak kemudian diriwayatkan oleh ulama hadis lainnya gitu, yang dinyatakan lemah oleh ulama-ulama hadis. Lalu bagaimana sikap kita mengenai dengan tarawih ini? 11 atau 3 ini? Kalau kekurangan masih dalilnya banyak sebenarnya Kak Tuan yang disampaikan di sini, dalil-dalil. Karena dalil dhaif itu ketika banyak yang meriwayatkan itu akan naik derajatnya menjadi hasan Kak Tuan. Jadi suatu contoh aqwalul al-hafid wa aktsaru ahli al-ilmi ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rak'atan wa huwa qaulu Tsawri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rak'atan. Jadi ini katanya Imam As-Sawri dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa Asy-Syafi'i mengatakan saya meninggalkan di negaraku di Mekah yusalluna dengan bersolat salat tarawih itu 20 rakaatan 20 rakaat. Adapun dari kebanyakan orang yang ahli ilmi meriwayatkan dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jadi bahwasanya dari kedua sahabat ini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 20 rakaatan 20 juga. Banyak sebenarnya. Maka tergantung kita, jangan terlalu ini. Ada juga qad sabata anna Ubay bin Ka'ab kana yakumu bin nas 20 rakaatan fi qiyami Ramadan wa yutiru bi salasin. Fara'a katsirun minal ulama anna dzalik huwa as-sunnah. Ini diriwayatkan oleh dan sudah ditetapkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya kebanyakan manusia, seluruh manusia melakukan sholat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan dan witir 3 rakaat. Dan banyak dilihat di kalangan para ulama melaksanakan dengan 20 rakaat itu. Nah, jadi jangan terlalu fanatik Kak Tuan, karena hadis yang dhaif ketika banyak dipakai ini derajatnya akan naik menjadi hasan. Ada lagi an Yazid bin Rauman annahu qala kana an-nas yakumuna fi zamani Umar bin al-Khattab fi Ramadan bi 23 rak'atan. Coba antum lihat di kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Coba antum lihat di sana. Itu ada bahwasana Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar, katanya Yazid bin Rauman, di zamannya Sayyidina Umar di bulan Ramadan itu salat tarawihnya bi 23 rakaat. Seperti itu saudaraku. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon maaf Kak Tuan bukan karena kami mengkritik, tapi yang jelas kami akan meluruskan agar supaya tidak memancing orang awam menjadi pertengkaran tentang sholat tarawih dan membenarkan yang satu, menyalahkan yang satu salah, yang saya benar. Biar tidak seperti itu. Monggo antum melakukan sholat yang 8 mempercayai ketegasan yang memang tidak ada, tidak implisit. Itu ditegaskan bahwasanya itu sholat tarawih dari Sayyidah Aisyah. Cuman Sayyidah Aisyah menyampaikan baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat. Silahkan melakukan yang seperti itu, monggo. Mau yang 36 silakan, seperti di Madinah. Karena di Madinah itu 36, di Mekah itu 20 rakaat. 20 rakaat, 2 tutup salam, 2 tutup salam. Cuma 4 rakaat di Mekah itu lalu tawaf beliau. 4 rakaat lalu tawaf, 4 rakaat lalu tawaf. Terserah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin meluruskan saja tentang apa yang disampaikan oleh Kak Tuan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Podo teko maturone Kak Tuan. Tenang. Jadi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.